Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube yang saya hormati, video kali ini tentang kisah Nabi Muhammad versi Leslie Hazleton. Leslie Hazleton dan kisah Nabi Muhammad. Leslie Hazleton adalah seorang penulis, jurnalis, dan psikolog asal Inggris yang terkenal karena karyanya yang mendalami sejarah agama dan psikologi budaya. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Timur Tengah dan Amerika Serikat, di mana ia menulis banyak buku yang membahas agama-agama besar di dunia. Dengan latar belakang sebagai jurnalis, Hazleton memiliki gaya penulisan yang menarik dan mudah dipahami, meskipun membahas topik-topik yang kompleks. Hazleton menyebut dirinya sebagai agnostik yang ingin tahu dan berusaha memahami keyakinan agama dari perspektif historis dan humanis. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh adalah The First Muslim, The Story of Muhammad, yang diterbitkan pada tahun 2013. Dalam buku ini, ia memberikan analisis mendalam tentang kehidupan Nabi Muhammad berdasarkan penelitian yang luas dari sumber-sumber primer dan sekunder Islam. Kisah Nabi Muhammad versi Leslie Hazleton. Dalam The First Muslim, Hazleton memulai kisah Nabi Muhammad dengan latar belakang Mekkah pada abad ke-6, sebuah kota kecil yang menjadi pusat perdagangan di Arab. Hazleton menyoroti bagaimana kota ini, meskipun kaya secara ekonomi, sangat tidak adil secara sosial, dengan ketimpangan yang mencolok antara kaum elit Quraisy dan orang-orang miskin. Muhammad lahir pada tahun 570 dalam keluarga Bani Hashim, salah satu klan Quraisy, tetapi ia menjadi yatim piatu sejak kecil. Hazleton menggambarkan bagaimana pengalaman hidup yang penuh kehilangan ini membentuk karakter Muhammad, menjadikannya sosok yang peka terhadap penderitaan orang lain. Seiring bertambahnya usia, Muhammad dikenal sebagai seorang pria yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga mendapatkan julukan Al-Amin. Hazleton menekankan pentingnya pernikahannya dengan Khadijah, seorang janda kaya yang lebih tua darinya. Pernikahan ini tidak hanya memberikan stabilitas finansial, tetapi juga dukungan emosional yang besar bagi Muhammad. Wahyu di Gua Hira. Salah satu bagian penting dari kisah ini adalah saat Muhammad menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Hazleton menggambarkan pengalaman tersebut dengan detail emosional, menunjukkan ketakutan dan kebingungan Muhammad ketika pertama kali bertemu dengan Jibril. Menurut Hazleton, respons manusiawi Muhammad, keraguan, rasa takut, bahkan keinginan untuk melarikan diri, menunjukkan keaslian pengalaman ini. Khadijah memiliki peran penting dalam mendorong Muhammad untuk menerima misinya. Hazleton menyoroti hubungan mendalam antara keduanya, menggambarkan Khadijah sebagai sosok yang penuh kasih dan dukungan. Awal dakwah Hazleton mencatat bahwa dakwah awal Muhammad di Mekah sangat menantang. Pesannya tentang kesetaraan, monoteisme, dan keadilan sosial bertentangan dengan status quo dan memicu permusuhan dari para pemimpin Quraisy. Meskipun demikian, ia tetap teguh dengan dukungan dari para pengikut awalnya, termasuk keluarga dan sahabat dekat. Puncak dari kisah ini adalah peristiwa hijrah, saat Muhammad dan para pengikutnya berpindah ke Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Hazleton menyoroti bagaimana Muhammad berhasil menyatukan komunitas yang terpecah di kota tersebut, menjadikannya sebagai pemimpin agama dan politik. Ia juga menciptakan Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mendorong toleransi dan kerja sama antar kelompok. Dalam The First Muslim, Hazleton menghadirkan Nabi Muhammad sebagai manusia yang luar biasa tetapi juga sangat manusiawi. Ia bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang suami, ayah, dan pemimpin yang menghadapi tantangan luar biasa dalam misinya. Pendekatan Hazleton yang penuh empati dan seimbang membuka jalan bagi pembaca non-muslim untuk memahami kehidupan Nabi Muhammad dalam konteks sejarah dan kemanusiaan. So the man who fled down the mountain that night trembled not with joy, but with a stark, primordial fear. Konflik dengan Quraisy. Setelah hijrah ke Madinah, Muhammad harus menghadapi ancaman serius dari Quraisy di Mekah. Leslie Hazleton menggambarkan berbagai pertempuran penting seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Menurutnya, perang-perang ini bukan hanya sekadar konflik militer, tetapi juga merupakan ujian besar bagi Muhammad sebagai seorang pemimpin. Hazleton menjelaskan strategi cerdas Muhammad dan kemampuannya untuk menginspirasi pasukannya, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan musuh. Namun, ia juga tidak mengabaikan sisi kemanusiaan dari pertempuran ini, termasuk kesedihan Muhammad atas kehilangan sahabat-sahabatnya. Fathu Makkah, penaklukan tanpa pertumpahan darah. Salah satu puncak dari cerita ini adalah penaklukan Mekah
pada tahun 630 M. Hazleton menekankan bagaimana Muhammad memasuki kota kelahirannya tanpa rasa dendam, meskipun ia telah mengalami penganiayaan selama bertahun-tahun oleh penduduk Quraisy. Ia menunjukkan sisi kemanusiaan Muhammad yang memilih untuk memaafkan musuh-musuh lamanya. Dengan penuh penghormatan, Hazleton menggambarkan bagaimana penaklukan ini menjadi titik balik penting dalam penyebaran Islam di Jazirah Arab. Human. Could Muhammad have so radically changed his world without such faith? Without the refusal to cede to the arrogance of closed-minded certainty? I think not. Pidato perpisahan di Padang Arafah. Pada tahun 630 M, Muhammad melakukan haji terakhirnya dan memberikan khutbah wada', pidato perpisahan di Padang Arafah. Dalam khutbah ini, Muhammad menekankan kesetaraan manusia, pentingnya keadilan, dan larangan tegas terhadap diskriminasi berdasarkan suku atau ras. Hazleton mencatat bahwa pesan-pesan ini sangat revolusioner pada zamannya, karena mengajarkan konsep persaudaraan universal yang melampaui batas-batas etnis dan status sosial. Akhir hayat Nabi Muhammad, Hazleton menggambarkan hari-hari terakhir Muhammad dengan penuh emosi. Setelah kembali ke Madinah, Muhammad jatuh sakit dan wafat di rumah Aisyah, salah satu istrinya, pada usia 63 tahun. Hazleton menekankan bahwa wafatnya Muhammad bukan hanya akhir dari kehidupan seorang individu, tetapi juga awal dari transformasi Islam menjadi peradaban global. Dalam bagian ini, Hazleton mencatat bahwa kesederhanaan dan kejujuran Muhammad tetap menjadi ciri khasnya hingga akhir hayat. Ia tidak meninggalkan kekayaan materi, tetapi mewariskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah mengubah dunia. Kesimpulan dan refleksi. Leslie Hazleton menutup kisahnya dengan refleksi tentang warisan Nabi Muhammad. Baginya, Muhammad adalah seorang pemimpin visioner yang mampu mengubah masyarakatnya melalui pesan-pesan keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Ia juga mencatat bahwa meskipun Muhammad menghadapi tantangan luar biasa, ia tidak pernah kehilangan keimanannya pada misi yang diembannya. Hazleton menggambarkan Nabi sebagai sosok manusia yang, meskipun memiliki kelemahan, menunjukkan keberanian yang luar biasa. He'd call out terrorism for what it is, not only criminal, but an obscene travesty of everything he believed in and struggled for. He'd say what the Quran says: anyone who takes the life of all humanity. Anyone who saves the life of all humanity. And he'd commit himself fully to the hard and thorny process. Leslie Hazleton mengidentifikasi dirinya sebagai agnostik, yang berarti ia tidak secara aktif menganut agama tertentu dan terbuka terhadap ketidakpastian tentang keberadaan Tuhan atau hal-hal spiritual. Meskipun begitu, ia menunjukkan minat mendalam terhadap agama-agama besar dunia, terutama Islam, Kristen, dan Yudaisme, dan menulis tentangnya dengan pendekatan yang penuh rasa ingin tahu dan empati. Hazleton tidak mendekati agama dari sudut pandang keyakinan, tetapi lebih sebagai seorang peneliti dan pengamat. Dalam bukunya, ia berusaha memahami agama sebagai fenomena budaya, historis, dan spiritual tanpa memihak atau menghakimi. Identitas agnostiknya tercermin dalam karyanya seperti Agnostic: A Spirited Manifesto, di mana ia mengeksplorasi ketidakpastian dan rasa ingin tahu sebagai hal yang penting dalam memahami dunia dan keyakinan manusia. Of making peace.